Oke, kita ke unit 1 part B sekarang. Sebelum kita bahas, saya pengen mengingatkan sedikit. Hari ini kita adalah tatap muka kelima ini ya. Jadi tatap muka kelima dari totalnya 16 tatap muka. Sedangkan materinya ada 7 unit. Ini kita masih membahas yang unit 1, tapi part A sudah selesai. Kemarin 4 tatap muka sudah selesai. Hari ini tatap muka kelima mulai masuk ke part B. Kok unit 1 part A itu selesainya 4 tatap muka ya. Padahal nanti masih ada part B terus part C. Nah, bisa 12 tatap muka selesainya. Padahal totalnya kita cuma 16 tatap muka. Padahal setelah unit 1 ini masih ada unit 2 sampai unit 7. Nah, masih banyak materinya ya, kok lama kita ya. Kita ini agak lambat. Berarti mulai sekarang kita ngebut aja nih ya. Mulai part B ini kita ngebut. Kalian siap-siap pegangan yang erat ya. Karena kita mau ngebut ini. Oke, kita mulai aja. Part B, Tourist Resort. Ini ada teks, judulnya I Fell in Love with Crete. Tapi teksnya nggak usah kita bahas, kita lewati aja. Karena di depan kita sudah bahas teks. Langsung ke bawahnya ini. Bawahnya teks ini ada, read the following sentence and pay attention to the underlined words. Perhatikan yang di garis bawah. The Palace of Knossos is certainly one of the most impressive sights in the world. Yang di garis bawah, one of the most impressive sights in the world. Ini artinya apa? One of the most impressive sights in the world. Artinya, impressive itu artinya mengesankan, sights itu pemandangan. In the world ya di dunia. Berarti apa artinya? Salah satu pemandangan yang paling mengesankan di dunia. Salah satu pemandangan yang paling mengesankan di dunia. Ya betul. Jadi di part B ini kita akan belajar tentang comparison, perbandingan. Tepatnya seperti ini, degrees of comparison ini namanya. Saya jelaskan dulu tapi. Ya. Oke, di sini saya jelaskan dulu. Degrees of comparison, derajat perbandingan. Ya, kalau kita membandingkan, itu kan kita pakai adjektif, kata sifat. Membandingkan itu bisa hasilnya, oh ini lebih bagus dari ini. Wah itu lebih mahal dari ini. Nah, bagus, mahal gitu itu kan adjektif. Jadi kalau kita membandingkan, itu kita menggunakan adjektif. Terus adjektif yang digunakan untuk membandingkan itu ada 3 macam. Yang pertama root adjektif, yang kedua comparative adjektif, yang ketiga superlative adjektif. Root adjektif, comparative adjektif, superlative adjektif. Root itu artinya akar ya, jadi ini dasarnya. Misalnya ada root adjektif long, artinya panjang. Comparatifnya jadi longer, artinya lebih panjang. Superlatifnya jadi longest, paling panjang. Contoh lagi ada root adjektif beautiful, artinya cantik. Kalau lebih cantik jadi more beautiful. Kalau paling cantik, most beautiful. Ya, sekarang pertanyaan saya gini. Kenapa kalau long, itu comparatifnya jadi longer? Ada yang tahu alasannya? Kenapa kok ini long kok comparatifnya jadi longer? Kenapa bukan more long gitu? Ada yang tahu alasannya? Kenapa? Kenapa long jadi longer? Kalau nggak salah, karena hanya terdiri atas satu kata gitu, Pak. Kalau misalkan beautiful kan ada beauty sama full gitu. Itu bukan kata namanya. Long itu satu kata, beautiful juga satu kata. Long itu bedanya long itu satu apa? Bukan satu kata tapi satu suku kata. Nah, ya, long itu satu suku kata atau one
syllable, satu suku kata. Kalau ada root adjective yang terdiri dari satu suku kata, maka komparatifnya ditambah R belakangnya, superlatifnya ditambah S belakangnya. Nah, ini ya. Jadi kan gampang, long, longer, longest. Sekarang kalau yang beautiful, kenapa di depannya ditambah more komparatifnya? Kenapa bukan beautifuler gitu? Enggak ada, maksud beautifuler itu apa? Kenapa? Kok ditambah more di depannya? Karena lebih dari satu kata. Karena lebih dari satu suku kata. Sebentar, kurang pas sih. Coba kalau ini. Heavy, artinya berat. Kalau lebih berat, kan heavier, bukan more heavy. Nah, heavy itu padahal lebih dari satu suku kata. Iya toh, heavy, kan lebih dari satu suku kata. Kenapa ini heavier, bukan more heavy? Berarti beautiful tadi jadi more beautiful bukan karena lebih dari satu suku kata, tapi lebih dari dua suku kata. More than two syllables. Jadi kalau ada root adjective yang terdiri dari lebih dari dua suku kata, depan komparatifnya depannya ditambah more, superlatifnya depannya ditambah most. Nah, sekarang kalau dua sukata, contohnya ini misalnya complete, ini dua sukata, artinya lengkap. Complete itu lengkap, dua sukata. Kalau lebih lengkap, completer apa more complete? Completer apa more complete? More complete yang betul. Nah, sekarang gini masalahnya kok kalau dua suku kata itu kok kadang belakang ditambah R, kadang depannya ditambah more. Terus gimana rumusnya? Kok berubah-berubah gini? Heavy itu jadi heavier, tapi kalau complete jadi more complete. Padahal sama-sama dua suku kata. Terus gimana rumusnya untuk yang dua suku kata ini? Ada yang tahu rumus untuk dua suku kata? Atau kita buat saja. Sekarang kita buat rumus untuk dua suku kata. Caranya gini, berdasarkan contoh-contoh yang dua suku kata itu. Misalnya ini yang pertama, simple. Artinya sederhana. Kalau lebih sederhana, simpler apa more simple? More simple. Simple, Pak. Salah, betul simpler. Lagi, pretty artinya cantik. Kalau lebih cantik, prettier apa more pretty? Prettier. Prettier, betul. Lagi, clever, pandai. Lebih pandai, cleverer apa more clever? Cleverer atau more clever? Cleverer, yang betul. Lagi, satu lagi, narrow artinya sempit. Lebih sempit, narrower apa more narrow? Narrower. Narrower, betul. Nah, ini rumus untuk yang untuk yang dua sukata kita buat gini. Untuk dua sukata, perhatikan dua huruf terakhir. Jadi kalau simple itu berarti dua huruf terakhirnya LE. Kalau narrow ya OB ini ya. Perhatikan dua huruf terakhir, kecuali huruf terakhirnya Y. Kalau huruf terakhirnya Y ya perhatikan satu huruf saja. Jadi gini. Nah ini yang saya kasih warna merah ini, kalau dibaca dari atas akan jadi le, ya, ro gini ya. Layer row. Ini rumus untuk yang dua sukata. Kalau kalau dua sukata itu termasuk layer row, maka komparatifnya ditambah R, superlatifnya ditambah S. Di luar layer row, depannya ditambah more. Contoh seperti tadi, heavy. Nah, ini kan huruf terakhirnya Y, berarti termasuk layer row. Tambah R, komparatifnya, superlatifnya tambah S.
Contoh kalau yang complete ini dua huruf terakhirnya kan TE, berarti di luar layer row. Kalau di luar layer row, depannya ditambah more, superlatifnya depannya ditambah most. Oke, gitu ya. Jadi sudah lengkap sekarang rumusnya untuk yang satu sukata tambah R tambah as. Lebih dari 2 tambah mur tambah mus. Tapi untuk yang 2 sukata, nah ini layer row ini yang kita pakai. Kalau termasuk layer row tambah R tambah as, di luar layer row depannya tambah mur sama mus. Sekarang kalau misalnya saya tes, pasti bisa. Kan sudah lengkap tuh rumusnya. Coba ya saya tes ya. Harusnya betul ini jawabannya. Ini ada root adjective little. Komparatifnya apa? Littler apa more little? Littler atau more little? Komparatif. Littler. Salah kalau littler. More little juga salah. Yang betul adalah less. Lu kok beda lagi? Iya ya, ada lagi ternyata. Yang ini namanya irregular adjective, kata apa adjektif yang tidak beraturan. Jadi tidak mengikuti aturan yang tadi. Ada beberapa root adjektif yang irregular, yang tidak beraturan. Contoh lain misalnya good. Good itu kan satu suku kata, tapi komparatifnya jadi better, superlatifnya jadi best. Bukan good, gooder, goodes. Nah, bukan gitu. Ini irregular, enggak ada gooder, goodes itu apa. Ada lagi contoh lain, bad, buruk. Kalau lebih buruk, worse. Paling buruk, worst. Ada lagi far, artinya jauh. Kalau lebih jauh, farther, atau boleh juga further. Superlatifnya farthest, atau boleh juga furthest. Ada lagi many, artinya banyak. Kalau lebih banyak, more, paling banyak, most. Ada lagi much, artinya banyak. Lebih banyak apa? Lebih banyak apa? Nah, sama, more. Superlatifnya most, atau gini aja. Nah, gini ya. Ya sudah cuma ini. Yang irregular root adjective cuma 5 ini, jadi tidak sulit menghafalkannya. Jadi dihafalkan ya kan cuma sedikit, nggak sulit menghafalkannya. Yaitu tadi bentuknya ya, bentuk comparison. Sekarang akan kita bahas penggunaannya. Penggunaannya gini, comparative itu dipakai untuk membandingkan dua. Bisa dua orang, bisa dua benda, bisa dua kelompok. Kalau superlatif itu dipakai untuk membandingkan yang lebih dari dua. Nah, minimal 3 baru bisa pakai superlatif. Kalau 3 nggak boleh pakai komparatif. Kalau 2 nggak boleh pakai superlatif. Superlatif itu minimal 3. Ya, contoh. Ini ada dua cewek, namanya Anis sama Sita. Nah, Anis ini lebih cantik dari Sita. Gimana bahasa Inggrisnya? Anis lebih cantik dari Sita. Bahasa Inggrisnya gimana? Anis
lebih cantik dari Sita gimana? Anis is prettier than Sita. Anis is prettier than Sita. Ya, Anis is prettier than Sita. Kalau komparatif itu biasanya setelah bentuk komparatif itu muncul kata than ini ya. Prettier than Sita. Misalnya lebih mahal. More expensive than apa gitu ya. Biasanya pakai than gini kalau komparatif. Kalau superlatif itu biasanya depannya pakai the. Ini ada satu cewek lagi, Anis, Sita, satu lagi ada cewek namanya Paijem. Paijem. Apa? Paijem ini cantik ini. Paijem ini paling cantik di antara ketiga cewek itu. Gimana Pak? Paijem paling cantik di antara ketiga cewek itu. Bahasa Inggrisnya? Paijem is pakai the. The. Prettiest of the three girls. Nah, gini. Paijem is the prettiest of the three girls. Untuk superlatif biasanya pakai the depannya. Selain paling cantik di antara ketiga cewek ini, Paijem ini juga paling cantik di kelasnya. Di kelasnya Paijem itu ceweknya ada 12. Paijem ini yang paling cantik. Gimana bahasa Inggrisnya? Paijem paling cantik di kelasnya. Paijem is the prettiest in her class. Selain paling cantik di kelasnya, Paijem ini juga cewek paling cantik yang pernah aku lihat. Semua cantik banget atau Paijem ini. Paijem adalah cewek paling cantik yang pernah aku lihat. Paijem is the prettiest girl I have ever seen. Ya. Jadi sekali lagi untuk superlatif itu biasanya depannya pakai the, terus belakangnya itu kadang ada of gini, kadang ada in seperti ini, kadang ada have ever, bisa I have ever seen, I have ever met, I have ever known, bisa juga he has ever seen, he has ever met, gitu ya. Ya, ini penjelasan tentang penggunaan tadi, comparison dan comparison tadi. Dengan demikian, yang activity 1 kita anggap sudah selesai yang ini. Activity 1 sampai itu sudah kita anggap sudah selesai. Sekarang kita ke activity 2, description comparison. Study the following formula for comparing two things. Formula 1. I think Agnes Niklas is much more interesting than Olympia. Saya kira Agnes Niklas jauh lebih menarik daripada Olympia. Menurut saya, Agnes Niklas itu jauh lebih menarik daripada Olympia. Ternyata ketika kita membandingkan dua hal, itu berlaku juga parallel structure. Untuk membandingkan dua hal, comparing two things, itu ternyata berlaku juga parallel structure. Yang dibandingkan itu ya harus paralel. Dalam contoh yang pertama ini yang dibandingkan adalah Agios Nikolaos dan Olympia. Ini dua-duanya adalah nama kota di Yunani. Jadi kota dengan kota dibandingkan itu paralel. Kalau bahasa Indonesia itu kadang tidak paralel, nggak apa-apa. Kalau bahasa Indonesia loh ya. Contohnya misalnya nih, makanan di Solo lebih murah dari Jogja. Lebih murah dari Jogja.
Nah, ini sebetulnya kan nggak paralel ini. Makanan di Solo lebih murah dari Jogja. Makanan kok dibandingkan dengan Jogja? Jogja itu kan kota, ya jelas lebih murah makanan. Masuk makanan kok dibandingkan dengan kota. Jogja itu ya mahal banget, nggak dijual di Jogja itu. Ya, nggak seperti ini nggak paralel. Tapi kalau bahasa Indonesia ya nggak apa-apa kayak gini. Kalau bahasa Inggris nggak boleh. Bahasa Inggris misalnya the food in Solo is cheaper than Jogja. Gini nggak boleh kalau bahasa Inggris. Makanan di Solo lebih murah daripada Jogja. Makanan kok dibandingkan Jogja. Harusnya the food in Solo is cheaper than the food in Jogja. Kalau gini kan paralel. Yang dibandingkan kan makanan di Solo dengan makanan di Jogja. Sama-sama makanan yang dibandingkan. Bukan makanan kok dibandingkan dengan kota ya. Nggak paralel, nggak boleh. Tapi ini ada yang kurang enak. The food-nya berulang-ulang ini kayak nggak enak. Maksud the food in Solo is cheaper than the food. The food ini kan ya jelek, nggak enak. Nah, biar nggak the food, biar nggak berulang-ulang the food-nya. The food yang kedua ini diganti dengan that. Sehingga kalimatnya menjadi the food in Solo is cheaper than that in Jogja. Di sini that-nya mengacu ke the food. Jadi meskipun yang dibandingkan itu the food dengan that, tapi sebetulnya the food kan mengacu ke the food. Jadi ya tetap paralel. Ini seperti contoh kedua dalam Formula 1 tadi. Formula 1 contoh yang kedua ini. I think the food is better than that in Athena. Menurut saya makanannya lebih enak daripada makanan di Athena. Gitu ya yang dibandingkan the food dengan that. Tapi that yang kedua ini mengacu ke the food, makanan. Jadi paralel. Next, Formula 2. I think it is as clean as any you will find. Ketika kita membandingkan dua hal itu, tidak selalu hasilnya yang satu lebih dari yang lain. Itu enggak selalu. Bisa juga hasilnya sama. Sama bersihnya as clean as. Sama besarnya as big as. Sama mahalnya as expensive as. Gitu kan bisa toh. Membandingkan dua hal ternyata hasilnya sama. Nah, kalau hasilnya sama itu kita gunakan S titik S, di mana di antara S dengan S itu isinya adjektif. S titik S, di mana antara S dengan S itu isinya adjektif. Contoh misalnya ini. As big as, sama besarnya. As expensive as, sama mahalnya. Ini big itu kan adjektif. Expensive juga adjektif. Berarti antara S dengan S itu isinya adjektif. Biasanya. Tapi ada juga antara S dengan S itu ternyata isinya bisa juga noun phrase. Jadi antara S dengan S ini bisa juga diisi dengan noun phrase. Contoh misalnya ini. As much money as. Much money itu kan noun phrase. Nah, frasa yang intinya noun. Itu intinya kan money. Much itu kan penjelas atau premodifier di situ. Berarti itu noun phrase. Antara S dengan S bisa juga diisi dengan noun phrase seperti ini. Contoh dalam kalimat misalnya, I don't have as much money as you do. Aku tidak mempunyai uang sebanyak kamu. As much money as, uang sebanyak kamu. Ya, itu tadi yang Formula 2. Masih ada contoh lagi. I think they are as beautiful as the beaches in Bali. Menurut saya itu lebih indah dari pantai di Bali. The beaches, they di sini mengacu ke the beaches. Jadi yang dibandingkan meskipun they sama the beaches, tapi itu kan tetap paralel karena they-nya mengacu ke the beaches. Berikutnya Formula 3. I think he is old enough to marry her. I think he is too young to marry her. Di sini ada kata yang cukup unik yaitu enough dengan to. Kata enough dan kata to itu cukup unik karena gini.
Nah, yang pertama enough dulu. Kata enough jika disertai adjektif maka hasilnya adalah adjektifnya dulu baru enough-nya. Contohnya tadi old enough. Old ini kan old itu kan adjektif. Jadi adjektif dulu baru enough. Sekarang kalau kata to disertai adjektif, hasilnya gimana? Hasilnya malah to-nya dulu, baru adjektifnya. To yang misalnya. Ya, ini bedanya. Terus ada lagi, kata enough kalau ketemu dengan noun, hasilnya gimana? Enough ditambah noun. Hasilnya enough-nya dulu baru noun-nya. Misalnya enough room, cukup ruang. Enough rooms. Enough-nya di depan ini. Beda dengan kalau enough ketemu adjektif. Enough-nya di belakang. Kalau to ketemu noun gimana? To ketemu dengan noun. To ketemu dengan noun itu tidak pernah. Nggak bisa to kok ditambah dengan noun. To rooms itu terlalu ruang. Oh, ya nggak ada. Terlalu kamar. Wah, jangan di sini, ini terlalu kamar. Oh, ya nggak ada. Terlalu kamar. Ya, jadi ini tadi formula 3. Write similar sentences, bawahnya nggak usah. Berikutnya activity 3, criticism. Ini ada teks yang judulnya Corinne Leslie Sputok. Ini juga kita lewati aja. Kita ke, ini ada lesson summary, ringkasan ya, yang sudah kita pelajari selama ini. Mulai dari description is a factual text used to describe particular living and non-living things. Deskripsi adalah teks faktual, teks yang berdasarkan fakta, yang digunakan untuk menggambarkan benda hidup dan benda mati yang tertentu. Generic structure-nya juga sudah kita bahas. Language features-nya ada special relation atau special cohesion, sudah kita bahas. Reference juga sudah. Conjunction, and, but, or itu juga sudah. Sentence pattern, pola kalimat dalam text description yang formula 1, 2, 3 dulu. Sudah kita bahas. Noun phrase sudah, parallel structure tadi. Minggu lalu nih. Nah, degrees of comparison ini yang tadi kita bahas sampai terakhir. Old enough to young. Itu ringkasan dari yang sudah kita pelajari. Berarti unit 1 part B sudah selesai. Cepet ya. Cepet banget ini. Yang part E aja sampai 4 pertemuan, 4 tatap muka. Ini baru 1 tatap muka belum selesai, udah selesai part B-nya. Cepet banget. Karena banyak yang kita lewati tadi. Nah ya kalau mau ngebut ya gitu. Banyak yang dilewati gitu ya, cepet. Oke, sebelum ke part C ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, sekarang saya minta yang part C ini kalian kerjakan dulu. Activity 1 ini sama activity 2 yang diagram ini. Sama activity 3 yang grammar practice. Ini saya fotokan terus saya kirim ke grup WA kelas saja. Silakan dibuka di grup WA, terus kalian kerjakan. Selama mengerjakan, kameranya tetap dinyalakan ya. Punya saya matikan, tapi kalian kameranya tetap dinyalakan.
Saya pengen lihat kalian itu kerjanya gimana. Kalau kerja latihan. Oke, tetap dinyalakan ya. Punya saya matikan. Tunggu kiriman soal-soal ini di grup WA kelas sebentar lagi. Oke, yang ini dulu kita bahas. Number one, what is being advertised in the text? Apa jawabannya? Kamera. Kamera ya, tapi yang lebih tepat camera. Camera. Ini dua suku kata ya, bukan camera tapi camera gitu ya. Dua suku kata. Next, how many aspects are advertised? Berapa ini? Tadi teksnya ini tuh. Nah, ini ada berapa aspek? How many aspects? 5. Ada 5. Apa saja? What are they? Apa saja? 5 aspek. Yang pertama, So, body, ya body ini tough and steel body design for tank, berarti bodinya. Terus next, yang kedua, wide range, lensanya. lenses. Detachable lenses. Ya, aspeknya lenses. Body, lenses, terus yang ketiga, Exposure meter. exposure meter. Ya, 3. Terus yang keempat, Case. Slim case. Carrying case. case atau carrying case. Ini case itu casing itu ya. Tapi ini carrying case, casing yang untuk membawa. Next, yang kelima, terakhir. Mekanisme. Mekanisme ya. Bukan. Saya ulangi, ada 5 aspects. Body, lenses, exposure meter, carrying case, and mechanism. Ya, ada 5 aspects. Next, number 3. What is the following text that may follow about? Ini kalimatnya kurang enak ini. Saya ganti gini. Saya ganti gini. What may the following text be about gitu, biar enak. Nah, gini. What may the following text be about? Teks berikutnya kemungkinan tentang apa gitu ya. Jadi kita disuruh menebak teks ini tuh kita anggap teks ini masih ada kelanjutannya, terus kita disuruh menebak kelanjutannya tentang apa. Kalau ada seperti ini berarti yang jawaban yang betul itu adalah yang masih berhubungan dengan teks itu tetapi belum dibahas di situ. Kira-kira apa jawabannya? Yang masih berhubungan tapi belum dibahas di situ apa? Masih berhubungan dengan teks tapi belum dibahas. Apa misalnya? Harganya, Pak. Harganya boleh, price. Selain price, apalagi yang belum dibahas? Kekurangannya, Pak. Apa? Warna. Kekurangannya, Pak. Kekurangannya apa? Nggak jelas ya. Apa? Kekurangannya, Pak. Kekurangannya biasanya kalau iklan nggak dibahas ya. Iklan itu kan menonjolkan yang baik-baik, yang bagus-bagus ditunjukkan, tapi kekurangannya biasanya tidak ditunjukkan. Nggak usah lah. Spesifikasinya, Pak. Spesifikasinya ya apa? Nggak usah terlalu detail sih kalau di iklan spesifikasinya. Biasanya. Pilihan ukuran. Jenis-jenisnya mungkin, Pak. Jenisnya itu apa? Serinya gitu ya. Nah, boleh lah. Serinya. Kalau ukuran mungkin kayaknya nggak ada, ukurannya cuma satu macam. Kadang malah ada ini warna. Warnanya available color. Kadang kalau barang elektronik itu ada beberapa pilihan warna. Nah, itu kadang ya disebutkan di iklan available colors. Bisa juga di mana belinya, where to buy. Atau gimana cara membelinya,
How to buy. COD apa gitulah. COD. Ya, kira-kira ini. Jadi gini, untuk soal nomor 3 ini kan tidak ada pilihan jawabannya. Jadi kemungkinan jawaban yang betul bisa lebih dari 1. Tapi besok kalau post test sudah ada pilihan jawabannya. Jadi kalian tinggal pilih aja satu jawaban yang masih berhubungan dengan teks tapi belum dibahas. Pasti cuma ada satu jawaban yang betul. Kalau besok kalau post test. Tapi kalau ini cuma latihan ini ya nggak apa-apa, ada jawaban yang betul ada lebih dari 1 gini, nggak apa-apa. Oke, next yang true false not given sekarang. Number 1, it is made of metal so that it is very heavy. Ini true false or not given? False. False. Apa yang bikin false? Very heavy. Very heavy bertentangan dengan bagian mana di teks? Light enough. For Light comfort. enough ya, baris pertama itu. Tough and steel body design for strength yet light enough. Light enough itu light-nya artinya apa di sini? Ringan. Ringan. Light itu bisa juga berarti cahaya. Tapi kalau light artinya cahaya berarti itu noun. Kan enough itu kalau ketemu noun kan enough dulu. Enough light itu bisa artinya cukup cahaya. Tapi kalau light enough berarti light-nya adjektif. Artinya ringan, berarti cukup ringan ya. Di sini disebutkan cukup ringan, tapi di teks tadi disebutkan very heavy ya. Ya salah, ini bertentangan dengan informasi yang ada di teks. Berarti number 1 jawabannya false. Bentar saya centang dulu. Number 1 ini false. Ya, next number 2. It has a good quality, but you will find it difficult to carry. Kalau ini true, false, not given. But you will find it difficult to carry. Ini apa? False. False. False-nya bertentangan dengan yang mana? For comfort. Enggak, wong it is good quality, but bukan comfort lah. Tidak berhubungan dengan comfort. Ini kan it has a good quality, but you will find it difficult to carry. Sulit dibawa. Bertentangan dengan yang mana? Slim, elegant, carrying Iya, case. yang baris keempat. Slim, elegant, carrying case. Slim itu kan ramping. Dan ini ada carrying case yang elegant. Jadi tidak sulit dibawa karena sudah ada carrying case-nya. Jadi kalau disebutkan difficult to carry berarti false. Number 2 false juga. Next, number 3. You can change with other lenses you want so that you can have a picture you like. Kalau ini number 3. True or false or not given? Berhubungan dengan mana? True ya. Berhubungan dengan ini ya, interchangeable lenses. Lensanya bisa diganti-ganti. Ya, sehingga bisa mendapat kualitas gambar yang bagus. Ya, ini tuh kameranya itu kamera jadul, jadi nggak pakai zoom otomatis. Kalau pengen bagus ganti lensa. Kalau untuk melihat memfoto benda yang jauh ganti lensa lagi. Gitu, jadi tetap bagus kualitas gambarnya. Tapi harus ganti-ganti lensa, nggak ada zoom otomatis. Jadi number 3 ini true. Next number 4. It is unbreakable because it is made of metal. Kalau ini true, false, or not given? Not given. Not given. Apanya yang bikin not given? Alasannya apa kok not given? Karena bahannya nggak dijelasin, Pak. Ya apa dijelasin tadi, mosok enggak toh? Ada tadi dijelasin bahannya. Ini loh, tough and steel body design for strength. Steel itu kan bahannya toh. Steel itu apa artinya? Steel itu baja. Ya. Tapi di nomor 4 ini disebutkan it is made of metal. Ini tadi nomor 1 sudah loh. It is made of metal. It is made of metal. Betul apa salah kalau Nikex itu terbuat dari metal? Metal itu apa metal? Logam. Logam. Betul nggak kalau terbuat dari logam?
Salah. False, Pak. Loh, ini kan disebutkan steel. Steel itu kan baja. Baja itu logam apa bukan? Baja itu, logam itu kan ada macam-macam toh. Ada emas, itu juga logam, perunggu, ada macam-macam logam, perak, kuningan, itu kan logam banyak sekali macamnya. Baja juga. Berarti kalau nikel ini terbuat dari baja, terus disebut, oh itu terbuat dari logam, gitu. Betul apa salah? Ya betul lah, true. Tapi masalahnya bukan itu, masalahnya ada di sini. It is unbreakable. Gimana? It is unbreakable. Masalahnya di unbreakable ini. Unbreakable itu apa artinya? Tidak bisa patah. Tidak bisa patah, tidak bisa pecah gitu ya. Tidak bisa pecah. Kalau yang di teks tadi ada tough and steel body. Tough itu apa artinya? Tough. Ini. Tough itu kan artinya kuat. Kalau untuk barang elektronik maksudnya tahan banting, tidak mudah pecah. Jatuh sekali, jatuh 2 kali itu mungkin nggak apa-apa. Tapi kalau dibanting keras sekali ya pecah. Jadi tough itu bukan berarti tidak bisa pecah ya. Bisa, tapi ya nggak gampang, sulit. Nah, kalau di nomor 4 tadi dinyatakan unbreakable, betul apa salah ini? Oh, unbreakable, wong. Tidak mudah pecah kok. Tapi bukan tidak bisa pecah. Berarti betul apa salah ini? Unbreakable. Salah. Salah. False. Ya, berarti number 4 ini jawabannya false. Bukan not given. False ya. Ya, oke, number 5 sekarang. It is very expensive. Oh, gampang ini apa? Not given. Not given. Ya, oke, sudah yang true false not given. Kita ke activity itu sekarang yang ini summarizing. Ini diagram yang merupakan ringkasan dari teks yang tadi kita bahas NICEX itu. Tadi kan ada 5 aspects ya. Tadi ada 5 aspects, saya ingatkan lagi 5 aspeknya yaitu body, lenses, exposure meter, case, mechanism. Itu ya aspeknya. Sekarang ini diagram ini kan ringkasan dari teks itu. Berarti ada 5 aspek juga di sini. Di sini ada 5 kotak loh diagramnya. NICEX itu terdiri dari 5 kotak. Tapi 2 kotak sudah diisi, yaitu body sama lenses. Berarti masih kurang 3 aspek lagi. Body lenses berarti kurang yang body lenses sudah, berarti kurang yang ini. Exposure meter, case sama mechanism itu yang belum. Nah, ini yang kita isikan. Exposure meter, case sama mechanism. Berarti nomor 1 ini isinya apa? Body sudah, lenses sudah, terus berikutnya nomor 1 apa? Ini ada pilihan jawabannya, tinggal pilih aja. Body, lenses, terus apa lagi tadi yang belum? Exposure meter. Exposure meter, ya. Dari nomor 1 ini jawabannya exposure meter. Terus nomor 2? Yang belum tadi, aspeknya kan exposure meter, case, sama mechanism. Nomor 2 apa? Comfortable apa thin case? Comfortable case apa thin case? Oke, nomor 2 ini kita lewati. Yang nomor 2 kita lompati dulu. Sekarang yang nomor 3. Apa nomor 3? Smooth mechanism. Ya, berarti yang B, nomor 1 itu jelas B ya. Nomor 3 jelas E. Yang A nggak kita pakai. Nah, nomor 2 ini yang meragukan. Thin case apa comfortable case ya? Case-nya tadi gimana kalau di teks? Kan tadi disebutkan slim, elegant, carrying case. Berarti apa ini? Thin case apa comfortable? Thin case. Ternyata kalau thin case salah karena slim itu artinya ramping. Itu maksudnya dalam arti positif ya. Meskipun sebelumnya ya thin itu ya kurus atau tipis gitu. Tapi itu artinya jelek. Kalau thin itu jelek. Kalau slim itu bagus. Gitu ya. Nah,
Makanya beda itu maknanya. Jadi salah yang then case, betul yang comfortable case, betul yang D ya. Berarti nomor 1 B, nomor 2 D, nomor 3 E. Ini jawabannya. Saya tulis nomor 1 sini, ini jawabannya B. Nomor 2 ini jawabannya D. Nomor 2 ini D, terus nomor 3 ini E. Ya, gini ya. Oke, good. Next. Sekarang activity 3. Number 1. Apa ini jawabannya? D. D yang C. Yang lain ada bukan yang apa ini? D atau yang D, there. There are a number atau they are a number? There, Pak. Yang D. There bukan. Yang D. Yang there. Berarti yang C, D itu salah. Yang D, yang C itu loh. They are a number, betul apa salah? Betul. Yang C itu betul, yang D juga betul. Loh, kok ada yang dua yang betul? Nah, tadi kan perintahnya choose A, B, C, or D that best completes, yang paling baik melengkapi kalimat. Ini yang betul dua, tapi kita pilih yang baik. Yang paling baik yang there apa yang they? D. Yang paling baik yang there. Karena ini kan description ya. Ini kan masih bagian dari text description. Jadi mendeskripsikannya there are a number of luxuries, ada sejumlah hotel-hotel mewah gitu, lebih bagus. D tidak salah loh ya, D itu ya betul sih sebetulnya. Cuma untuk text description seperti ini lebih bagus kalau there gitu. Jadi bukan salah kalau D, tapi lebih bagus yang D. Ini yang kita pilih. Gitu ya. Next, number 2. Tourists can also enjoy the colorful apa ini? The colorful boats provided by the resorts. Colorful apa? Fishing boats. Fishing boats ya. Ya, fishing boats itu artinya fishing di sini classifying yang menunjukkan function, menunjukkan fungsi. Perahu fishing apa artinya? Fishing artinya apa? Memancing. Memancing. Ya, bolehlah memancing. Fishing boat berarti perahu yang berfungsi untuk mancing gitu ya. Ya, jadi fishing-nya ini adalah classifying yang menunjukkan function. Tapi sebetulnya fishing itu artinya tidak cuma mancing sih. Fishing itu ya macam-macam. Mancing itu fishing. Terus menjaring itu pakai jala itu juga fishing namanya. Fishing itu mencari ikan, nyetrum atau mutas, itu juga fishing. Mutas. Bahkan beruang itu juga bisa fishing, dia mencari ikan dengan menggunakan kaki depannya, menangkap ikan yang meloncat-loncat di itu air terjun itu, ditangkap gitu kan. Beruang kan kadang gitu, itu namanya fishing juga. Meskipun nggak pakai itu juran, nggak pakai walesan. Nah, beruang, kecuali kalau beruang yang dimasak bear itu mancingnya pakai walesan, pakai juran. Ya, oke. Next, number 3. The restaurants also provide cheap, simple, but direct menu that can attract many tourists to come. Apa ini? Number 3. Delicious. Delicious yang ketiga. Delicious. Sebetulnya nomor 3 ini adalah soal tentang parallel structure. Jadi kan, the restaurants also provide cheap, simple, but direct. Cheap itu adjektif, simple itu adjektif juga. Nah, titik-titik ini harus adjektif juga isinya supaya paralel. Kalau jawaban yang E, delicacy, ini noun. Yang B, delicatessen, ini noun juga. Delicacy itu artinya makanan yang lezat. Delicatessen artinya toko makanan. Nah, itu kan noun, kata benda. Nah, yang C ini adjektif, bisa betul di situ. Yang D, delicate apa artinya? Delicate ini adjektif juga ini. Tapi lebih tepat yang C jawabannya. Delicate itu kan artinya ini rapuh.
Ya nggak pas kalau kita masukkan. Restoran itu juga menyediakan menu yang murah, sederhana, tapi rapuh. Oh ya aneh, menu kok rapuh. Murah, sederhana, tapi enak. Nah, gitu kan pas ya, yang sih betul, delicious. Next, number 4. You can also find the beach in the area. Kalau ini, mana yang betul? Better. The best. Best apa better? Ada yang The betul. best. Best ya jawaban. Yang betul. Better itu kan komparatif ya. Kalau di belakangnya ada than itu berarti better. Nah, ini nggak ada kan belum jelas. Yang jelas, ini malah ada in. You can also find the beach in the area. Kalau belakangnya ada in-nya berarti kan superlatif. Yang dibandingkan kan lebih dari 2. Ada banyak pantai di situ. Nah, berarti harusnya best, superlatif yang kita pakai. Betul yang D, the best. Ya, next. Number 5. Sydney has the facilities than Melbourne does. Kalau ini apa jawabannya? More complete. More complete. More complete apa komputer tadi? More complete. More complete More ya. complete. Karena 2 huruf terakhir TE berarti di luar layer row, berarti depannya tambah more. More complete, betul. Next. Kalau ini sekarang kita disuruh cari yang salah. Kalau ada model soal bentuknya seperti ini, berarti kita suruh cari yang salah. Number 1. Mana yang salah? Have. Have. Harusnya apa? Has. Has. Kenapa harus has? Kenapa nggak boleh have? Karena Sydney cuma 1. Karena subjeknya Sydney itu cuma 1 singular noun, berarti kalau singular noun predikatnya atau verbnya ditambah s. Jadi bukan have, salah, yang betul has. Ya, next, number 2. Mana yang salah? Yang basis enough. Basis enough harusnya apa? Basis. Harusnya enough basis. Ya, basis itu kan bentuk plural dari bas. Artinya ya base. Base itu kan berarti kata benda, noun. Enough tadi, enough kalau ketemu noun, enough-nya dulu baru noun-nya di belakang. Jadi enough basis gitu yang enough rooms gitu tadi contohnya, bukan rooms, enough rooms yang betul. Atau basis enough, atau enough basis yang betul. Bukan basis enough. Next, number 3. To be a secretary, you should be good at dealing. Mana nih yang salah nomor 3? Organize. Organize harusnya? Organizing. Organizing. Kenapa kok harus organizing? Paralel sama sebelumnya, Pak. Sama yang mana? Dealing sama listening. Dealing sama listening. Iya, betul. Ini kalau organize salah ini. Harusnya organizing. Harusnya gini. Kenapa? Supaya paralel dengan ini. To be a secretary, untuk menjadi seorang sekretaris, you should be good at, kamu harus bagus dalam 1. Dealing with people as business counterpart. 2. Listening to any kind of people. 3. Organizing. Nah, gitu harusnya. Kalau tadi organize tadi salah. Tadi belum satu. Yang number 1 ini, base-nya ini harusnya, have-nya ini harusnya has. Basis enough ini harusnya enough basis. Number 3, organizing harusnya organize harusnya organizing. Next, number 4. Mana yang salah? Mana yang salah? Sulit kok ini number 4 nih. Monorail. Monorail harusnya? Monorails. Monorails. Mono itu artinya apa? 1. 1 kok railsnya ditambah S plural? Salah no. Monorail ini udah betul. Biasanya rails itu memang pakai S karena kan 2. Tapi kalau khusus untuk monorail, railnya 1. Kayak ini ya.
parents. Parents itu biasanya pakai S karena orang tua itu kan ayah sama ibu. Tapi ada juga single parent. Nah, itu parentnya nggak pakai S karena single. Hari ini juga gitu. Rails itu biasanya pakai S. Tapi khusus untuk monorail ya nggak usah pakai S. Sudah betul monorail, bukan ini yang salah. Mana yang salah? They cover. Day cover harusnya apa? It. It cover gitu ya. Masih salah kalau it cover. Maksudnya it cover. It gini, it cover gini ya salah. Ada yang bisa membetulkan? Yang salah memang yang B, D cover itu salah. Tapi kalau diganti it cover ya masih salah. With. Apa? With. With. Oh, with itu with apa? That, Pak. Dead cover. Dead cover apa dead tok? Dead basis gitu apa dead cover? Salah kalau cuma dead gitu aja. Dead apa maksudnya? That cover. Masih salah karena ini yang salah it-nya sudah betul kok. Yang salah covernya. Yang diganti covernya harusnya, jangan it-nya. It-nya sudah betul. It covers. Nah, itu. It covers. Kalau D tadi memang D cover, nggak apa-apa. Tapi kalau D-nya diganti it, ya covernya ditambah S gini. It covers. Ya. Tapi besok kalau post test itu nggak ditanya. Yang betul apa gitu, nggak apa-apa. Jadi santai aja, nggak usah takut. Cuma suruh nyari yang salah aja, nggak ditanya. Kenapa itu salah? Itu kan enggak. Terus yang betul gimana? Enggak ditanya gitu. Santai aja, nggak usah takut. Next, number 5. The opera house is more than usual theaters you can find anywhere else. Ini mana yang salah? Found. Found harusnya? Fine. Fine. Kenapa harus find? Kenapa nggak boleh found? Kenapa? Kok found-nya harus diganti find supaya betul? Kalau found salah, nah, kenapa kok salah? Karena di depannya ada can yang merupakan model, ya toh? Model itu can, may, must, kayak gitu-gitu itu kan harus diikuti V1. Bukan nggak boleh V2, nggak boleh diikuti V3, nggak boleh diikuti verb ing, nggak boleh V1 ada tuh di depannya, nggak boleh. Tuh plus verb nggak boleh, harus V1 murni atau V0 atau main verb. Ya, jadi kalau can found itu ya salah. Yang betul can find. Next, yang C sekarang. Ini disuruh ngisi dengan jawaban yang sudah tersedia di sebelah kanannya itu. Number 1, the apa ini? Most. The most important thing you need for survival in the forest is a lighter. Hal yang paling penting yang kamu perlukan untuk bertahan hidup di hutan adalah lighter itu apa? Korek. Korek api. Ya, korek api ya. Jadi korek api itu penting. Kalau di Amerika, di Eropa atau di Australia itu hutannya kan dingin banget toh. Jadi kita harus punya korek untuk bikin perapian, untuk menghangatkan badan. Kalau enggak bisa kedinginan, bisa sampai meninggal. Jadi korek itu sangat penting, paling penting malah. Ya, jadi number 1 betul most. Number 2, the hotel has. Number 2 apa? S. The hotel has as good facilities as. Artinya apa? Hotel itu mempunyai as good facilities. Ini antara S dengan S isinya noun phrase. Boleh toh seperti ini? Facilities Boleh. itu noun, ya good itu modifier atau penjelas. Nah, ini noun phrase. Boleh antara S dengan S diisi noun phrase. Artinya hotel itu mempunyai fasilitas sebagus yang hotel lain punya. Hotel itu mempunyai fasilitas sama bagusnya dengan yang dipunyai hotel lain, gitulah kira-kira. Ya, betul S. Next, number 3. To read a book is less easy than apa ini? And to listen to a tape. Membaca buku. Less easy itu artinya apa?
Lebih mudah. Bukan lebih mudah, itu easier. Kalau less easy, lebih apa? Lebih sulit. Jadi kalau ada less terus diikuti adjektif, itu artinya less-nya boleh diartikan lebih, tapi terus lawannya adjektifnya itu. Nah, misalnya less difficult berarti lebih terus lawannya difficult. Lebih apa? Lebih mudah. Lebih mudah malahan kalau less difficult itu. Less expensive lebih apa? Lebih murah. Lebih Lebih murah. murah. Ya. Less beautiful lebih less beautiful lebih jelek. Ya lah, less beautiful. Less gitar, kok less gitar? Les gitar ya belajar gitar bukan lebih. Oke, kita lanjutkan tadi. To read a book, membaca buku, less easy jadi apa? Lebih apa tadi? Bukan lebih mudah tapi lawannya lebih sulit daripada apa jawabannya tadi? Itu ya, to listen to tape daripada mendengarkan tape atau mendengarkan musik. Lah iyalah membaca buku itu lebih sulit daripada mendengarkan musik. Nah, dengerin musik itu sambil merem juga bisa. Nah, kalau baca buku sambil merem, ya tulisannya nggak kelihatan. Aneh-aneh kalian itu. Baca buku kok sambil merem. Tulisannya nggak kelihatan lah. Ya, oke, next. Number 4. Semarang is a historical, cultural, and apa? Capital. Capital. Capital apa industrial? Capital. Capital. Capital itu apa artinya? Ibu kota. Ibu kota. Kota. Itu berarti noun atau adjektif? Capital. Ibu kota artinya berarti noun atau adjektif? Adjektif itu kan kata sifat kayak besar, mahal, kecil, murah gitu-gitu tuh adjektif. Tapi kalau ibu kota itu noun atau adjektif? Ibu kota itu noun. Misalnya Semarang adalah ibu kotanya Jawa Tengah. Nah itu kan ibu kota itu noun. Sekarang ini Semarang is a historical. Kalau historical adjektif atau noun? Historical. Adjective. Adjektif. Kalau history itu noun, sejarah artinya. Tapi kalau historical ini adjektif. Culture, kebudayaan itu noun. Tapi kalau cultural seperti ini adjektif. Kalau ini N capital, padahal capitalnya itu noun. Paralel enggak? Historical adjektif, cultural adjektif, N capital, capital itu noun. Paralel enggak kalau gitu? Tidak paralel, berarti salah kalau capital. Yang betul industrial. Industrial ini adjektif juga, berarti paralel. Gitu ya. Jangan ya kelihatannya sih historical, cultural, capital. Kali katanya sih sama jenis katanya, tapi ya beda. Kalau historical kan dari kata history. Cultural dari kata culture. Kalau capital dari kata apa? Capit gitu. Oh, yang enggak ada. Capit itu apa? Capit mendapat akhirat. Jadi capital. Oh, ya enggak ada. Capit itu apa? Ya, oke. Dengan demikian, nah, sudah selesai unit 1. Oh, cepet toh kita. Tadi yang dulu yang part E itu 4 tatap muka baru selesai nih. 1 tatap muka sudah selesai part B sama part C. Karena kita ngebut. Sebelum unit 2, ada pertanyaan untuk yang unit 1? Tidak ada. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, sekarang saya kasih tugas. Dulu kan saya pernah bilang, nanti kalau sudah teori-teorinya sudah selesai kita pelajari, baru bikin text description dengan menggunakan teori-teorinya itu. Dulu kayaknya seingat saya pernah bilang gitu. Nah, jadi sekarang unit 1 sudah selesai. Sekarang saya kasih tugas. Tugasnya bikin text description tentang kota kelahiranmu. Compose a description text about your hometown, tentang kota kelahiranmu. Ingat ya, gunakan teori-teori yang selama ini sudah kita pelajari. Jadi dari generic structure-nya juga kita gunakan itu.
Paragraf pertama misalnya opening. Terus paragraf kedua masuk ke body. Paragraf 3 misalnya masih body. Penutup itu sebenarnya ya nggak wajib sih. Description itu boleh ada penutup, boleh tidak ada. Jadi kalian bikinnya minimal 3 paragraf. Atau boleh juga 4 paragraf ada penutupnya. Atau isinya misalnya 3 paragraf. Jadi 5 paragraf itu boleh. Tapi ya jangan terlalu panjang. Maksimal 6 paragraf aja. Jadi minimal 3 paragraf, maksimal 6 paragraf. Kalau misalnya kota kelahiran itu misalnya kalian lahirnya di Sragen, bikin teks tentang Sragen. Yang lahirnya di Boyolali, bikin teks tentang Boyolali. Gitu ya. Bikinnya pakai Google Form, nanti saya kirim linknya. Nanti saya kirim ke WA grup kelas. Setelah kelas ini selesai, nanti saya kirim, atau ya saya kirim sekarang aja, jadi nggak apa-apa. Bentar, tunggu di WA grup kelas, saya kirim linknya. Nanti terus silahkan dikerjakan, mengumpulkannya paling lambat besok ya, besok malam. Paling lambat besok malam, kalau misalnya telat, lebih dari besok malam, saya denda, nilainya saya kurangi. Jadi usahakan jangan telat ya, maksimal besok malam. Sebentar, linknya yang ini. Maaf Pak, mau bertanya. Oh ya, silakan. Kira-kira malamnya jam berapa ya Pak? Ya jam 12 malam, 24.00. Lebih dari itu berarti sudah apa namanya? Sudah Rabu. Wah, kalau udah Rabu udah telat. Bentar, linknya. Ya, itu sudah saya kirim di WA Group. Silakan dibuka. Besok malam mengumpulannya. Ada lagi pertanyaan? Paling lambat besok malam. Kalau lebih dari besok malam ya tetap saya terima, tapi nilainya saya kurangi. Ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, untuk hari ini sudah cukup. Minggu depan kita lanjutkan dengan unit 2. Nah, sebelum kita akhiri, foto dulu ya. Kita foto dulu. Oke, sudah siap. Saya foto sekarang. 1, 2, 3. Ya, oke, sudah. Thank you.